Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on. Berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Virgo, ini adalah pembacaan general ya, hidup dan segala aspeknya. Secara general silakan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Cinta asmara nanti aku akan bikin di video yang berbeda ya. Ini untuk Virgo, Sun, Moon, Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo April 2022. Dua kartu pertama. Hierophant dalam keadaan terbalik dan Six of Cups dalam keadaan terbalik juga. Kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu, kamu baru saja kamu dalam proses bisa jadi, ataupun ini adalah situasi dan keadaan yang kamu sedang hadapi ya, dimana kamu lepas dari satu ikatan, dari satu hubungan, komitmen, kontrak ya, dan kamu sedang, gua pengen maju ke depan, gua pengen move on, gua pengen move forward. Ini bisa jadi kamu ingin melakukan sesuatu yang baru. Kamu ingin melakukan sesuatu yang fresh ya. Buat sebagian dari kamu mungkin lepas dari pekerjaan kamu yang sudah menjadi rutinitas kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, buka bisnis mungkin ya, ataupun mempergunakan skill dan potensi-potensi kamu untuk menciptakan, meng-create sesuatu yang baru. Yang tadinya mungkin kerja dengan orang di perusahaan ataupun bekerja sama dengan orang, kamu mungkin lebih memilih untuk bisa kerja sendiri gitu loh, melakukan sesuatu yang kayak single fighter atau solo gitu ya, rasanya seperti itu. Dan kamu pengen membuktikan bahwa gue dengan ataupun tanpa orang lain, gue tetap bisa berkembang, gue tetap bisa maju, gue tetap bisa lebih baik. Oke. Dan rasanya seperti gini loh, buat beberapa dari kamu mungkin entah kenapa ya, aku tadi ngeliat kayak kamu April ini ada keinginan, ataupun ini yang kamu ingin lakukan, ataupun ini yang kamu lakukan gitu ya, kayak melakukan sesuatu yang lain daripada yang biasa kamu lakukan. Misalnya tadinya rambut kamu panjang, terus gue pengen potong pendek gitu ya. Tadinya mungkin rambut kamu biasa aja warnanya gitu ya, hitam, gue pengen warnain ataupun mungkin kamu mengubah style kamu, atau ini adalah kamu merubah pola gitu ya, merubah satu pola ataupun satu pattern dari kehidupan kamu, memperbaruinya untuk menjadi lebih baik pastinya. Masa sih kamu merubah hidupmu untuk lebih buruk, kan ya mungkin ya. Maksudnya gini loh, mungkin yang tadinya kamu nggak terlalu memperhatikan kesehatan, kamu lebih perhatikan gitu ya pola makan kamu, pola olahraga kamu, pola istirahat kamu dan lain sebagainya. Seperti contoh-contohnya seperti itu. Jadi kayak melepaskan diri kamu dari sesuatu yang sudah melekat gitu ya, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi budaya mungkin buat kamu gitu ya, atau iya hal-hal semacam itu, dan kamu menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Oke, yuk kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pembacaannya. Four of Cup. Ya.
buat beberapa dari kamu, ini tuh ada hal yang kamu lakukan. Dan mungkin ini yang menyebabkannya. Karena ini adalah themes yang aku buka pertama. Kamu mungkin melihat apa yang kamu lakukan ini udah kayak mundane gitu, mundane stuff gitu ya, sesuatu yang udah jadi rutinitas, sesuatu yang membuat kamu jenuh lah. Kamu ada dalam satu situasi di mana kamu jenuh dan membutuhkan sesuatu yang seger gitu loh, yang memberikan hawa baru, kok hawa, udara baru gitu ya. Kamu pengen adanya perubahan itu, dan ini yang kamu sedang upayakan, lagi mungkin sedang fokusin gitu ya, mencari hal yang baru, yang bikin gua tuh bergelora gitu ya, yang bikin gua bersemangat, yang seger lah buat jiwa gua gitu. Dan mungkin kamu ngerasa gua harus meninggalkan situasi itu untuk bisa melakukan hal ini, untuk bisa mendapatkan perasaan ini. Four of Cup ya. Ada sesuatu yang kamu sedang fokuskan. Di sini kalau yang aku lihat, di saat kamu fokus akan si gelas ini, di mana mungkin si gelas ini tidak memberikan sesuatu yang menguntungkan, tetapi kamu punya harapan akan gelas itu, dan kamu mempunyai harapan itu kayak gini loh. Ini ada gelas ya di depan kamu, kosong, ya kan? Terus kamu mengharapkan sebenarnya isi dari gelas itu ya apa? Ekspektasi kamu. Sehingga kamu tuh fokus kamu tuh terkonsentrasi ke situ gitu loh. Perhatian kamu terkonsentrasi ke situ, pikiran segala macam tuh terkonsum ke situ. Dan membuat kamu jadi nggak aware, nggak waspada bahwa di sekitar kamu itu banyak hal-hal lain, gelas-gelas lain yang bisa jadi isinya seperti apa yang kamu harapkan. Tetapi karena kamu mengharapkan dari hal tersebut, jadinya kamu nggak ngelihat sekeliling kamu gitu loh. Misalnya, kamu berpikir bahwa gua melakukan hal A ini gitu ya, gue mengharapkan hal ini berkembang menjadi apa yang gue mau, dan kamu ngutek di hal A itu, padahal mungkin hal A itu tidak memberikan hasil sesuai dengan apa yang kamu mauin. Padahal di sekeliling kamu bisa jadi ada peluang ataupun jalan-jalan yang bisa kamu gunakan, yang mungkin tidak seperti si A ini, tapi hasilnya bisa memberikan seperti apa yang kamu inginkan. Ngerti nggak? Mudah-mudahan kamu paham ya. Jadi jangan sampai miss kalau dengan peluang-peluang itu dikarenakan kamu fokus ataupun ngeletek ke satu hal gitu. Five of Swords dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang seharusnya kamu fight, tapi kamu nggak fight. Iya, pesannya seperti itu. Kamu lebih mungkin memilih untuk kompromi, ngertiin, mahamin, nelen aja. Gitu ya. Kayak sesuatu konflik yang kamu hindarin. Gitu loh. High Priestess. Lagi banyak belajar, ya Virgo. Lagi banyak belajar, menganalisa, mengungkap, menguak misteri. Rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya, kamu lagi banyak belajar ya. Yang pastinya untuk meningkatkan, mengembangkan diri, mungkin buat beberapa dari kamu belajar online, ngambil kursus, ikutin pelatihan, ataupun baca-baca, ataupun belajar dari web dan lain sebagainya, ataupun dengan bicara dengan orang ya. Tetapi kalau yang aku lihat kamu lagi belajar, kamu lagi ingin mengetahui hal-hal yang belum kamu ketahui lah pastinya, ataupun menambah pengetahuan kamu tentang hal yang kamu sudah ketahui gitu. Tapi kalau yang aku lihat, ada hal yang kamu sedang kayak gini.
rasanya tuh kayak gini, kamu tahu akan sesuatu, gitu ya, akan satu masalah nih. Kamu tahu ini ada masalah, kamu punya insting, gitu ya, kamu mengerti dan paham ini ada masalah, gitu. Tapi kayak kamu ngediemin, aku ngelihat 2 kartu ini ya, kayak kamu ngediemin, kamu nggak ngeladenin, kamu tidak ikut campur, kamu bahkan lebih memilih untuk ngejauhin gitu ya, ataupun kamu berusaha menghindar, ataupun kamu pura-pura nggak tahu dan lain sebagainya. Tetapi kamu sedang mengamati hal tersebut. Rasanya itu kayak gitu. Untuk mempelajari ada apa ini, jangan sampai mereka tahu gue lagi mempelajari, sehingga gue bisa lebih tahu langkah dan arahnya kemana, dan gue tahu bagaimana cara menghandle-nya. Gitu loh, rasanya kayak begitu. Dan kayaknya kamu mungkin di depan orang, kamu lebih kayak pendiam, nggak banyak bicara, kamu lebih kayak di dalam kepala kamu sendiri gitu ya. Em, tapi kamu bukan, orang mungkin lihatnya kamu nggak peduli, tetapi sebenarnya kamu sedang memperhatikan gitu loh. Memperhatikan hal-hal yang mungkin kamu kelihatannya kayak kamu cuek gitu. Virgo good on that. Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Ya, iya, ini kayak kamu lagi fokus ya, mempelajari, melatih, mendalami sesuatu. Kamu lagi fokus ke sesuatu dan kayak kamu tidak membiarkan ini hal-hal lain tuh mendistract kamu. Ada satu hal yang kamu lagi fokusin banget. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi ada satu situasi yang membuat kamu minta tolong gitu loh. Minta tolong bukan hanya masalah materi, tapi juga minta tolong mungkin diajarin, minta tolong mungkin dibukain jalan, minta tolong Tapi ini kalau aku lihat ada orang yang menawarkan pertolongan ini. Ada orang yang kasih jalan gitu loh buat kamu, kalau yang aku lihat tuh kayak begitu. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu lagi terbangun ya spiritualnya. Dan mungkin ini kamu mempelajari hal-hal ataupun akhirnya memahami hal-hal yang lebih dari apa yang kamu pelajarin gitu. Lebih terbuka lah ya. Tapi buat beberapa dari kamu kayak ya kamu lagi membutuhkan ketenangan dan kedamaian itu. Dan sebagian dari kamu ini kamu lagi mendekatkan diri dengan yang kuasa ya. Bisa jadi buat beberapa dari kamu ya, kalau secara spiritual kamu bermeditasi, buat beberapa dari kamu mungkin kamu lebih mendalami lagi agama kamu, kepercayaan kamu, dan mungkin kamu ngerasa aduh kok gue jauh ya dari yang kuasa, dan kayaknya kok gue kosong, gue kok kayaknya ini adalah kamu ingin merasakan hal itu, kamu mau merasakan pemenuhan itu, kamu mau feel content gitu ya. The Empress dalam keadaan tegap ya. Buat beberapa dari kamu, iya, kamu sedang meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu, berkarya, fokus akan karya kamu. Buat sebagian dari kamu, ini siapa yang dapat begini juga? Kira-kira hampir sama gitu. Tadi ada satu sign yang begini. Buat beberapa dari kamu yang baru putus dari ikatan, kamu sedang fokus dengan tanggung jawab kamu fokus sama diri kamu, mungkin ini sudah berkeluarga, kamu fokus dengan anak kamu gitu ya. Kamu tuh kayak lagi banyak urusan, atau ada
orang yang membutuhkan perhatian kamu atau pertolongan kamu. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sedang kurang fit atau ada gangguan kesehatan dan dia membutuhkan kamu untuk ngerawat gitu ya, itu contohnya. Tetapi itu kayak kamu tuh banyak hal yang kamu urusin gitu loh. Bisa jadi banyak orang yang membutuhkan pertolongan kamu, perhatian kamu juga bisa ya. Entah kenapa dari tadi. Aku tuh kayak gini, rasanya kayak gue tuh selalu rasanya tuh kayak dengar orang ngomong, gue tuh pengen dong sekali-sekali gue yang di-lead, jangan gue yang nge-lead terus. Aku nggak ngerti kenapa ya. Tadi beberapa kali, tadinya udah nggak pengen gue sampai, tapi iya, kamu butuh seseorang yang bisa melit kamu, yang bisa juga jadi partner kamu gitu ya. Bukan orang yang selalu harus kamu tarik, selalu kamu yang jadi leader gitu ya, kamu yang harus menentukan, kamu juga kayak butuh sosok itu gitu. The Fool card dalam keadaan terbalik ya, sangat hati-hati dalam mengambil langkah kamu merasa mungkin pada saat ini dalam kamu melakukan sesuatu, kamu mungkin belum begitu menguasai medannya ataupun belum begitu menguasai situasinya sehingga kamu kayak lebih, ya gue ngalah dulu, gue liatin dulu orang ataupun gue lebih ngedengerin orang dulu ataupun kamu apa ya, kayak kamu mungkin belum begitu mengerti akan satu hal di mana kamu akhirnya memutuskan untuk nahan dulu, kamu nggak mau jump dulu gitu loh, kamu nggak mau lompat dulu. Ini bisa dalam segala hal ya. Kamu berusaha untuk ya, 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 ya. Tapi mungkin ini bisa berhubungan dengan seseorang di mana kamu ingin gali dia punya informasi, dia punya pengetahuan, dia punya secret gitu ya. Sehingga kamu membiarkan dia ya keluar aja gitu loh. Yang tadi aku bilang, kamu diemin sambil kamu perhatiin sehingga kamu tahu semuanya, baru kamu sikat. Baru kamu mengambil langkah gitu. King of One. Buat sebagian dari kamu, ini aku ngeliat kamu mungkin dealing dengan orang yang self-center gitu ya. Seakan-akan segala sesuatunya itu mengenai dia. Orang yang bisa dibilang kayak narsistik ya, personality, haus akan perhatian, haus akan kasih sayang, orang yang selalu kayak play victim, orang yang selalu kayak, ya pokoknya dia itu selalu yang perlu dikasihani, dia itu perlu disayang, ini segala sesuatunya mengenai dia. Ini bukan hanya mengenai pasangan loh. Seringkali kadang-kadang kita berhubungan dengan orang yang bukan pasangan kita, bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara, yang mempunyai baggage dalam emosi. Maksudnya adalah trauma bisa, ataupun masalah-masalah yang akhirnya dia itu punya satu trauma yang mengakibatkan dia itu bersikap seperti itu. Misalnya, ini bisa terjadi antara anak dan ibu, di mana ibunya punya bagasi gitu ya, secara emosional dari masa lalunya yang dia belum selesaikan dan tangani, dan akhirnya dia melampiaskan itu ke anaknya. Ini beberapa kali gua pernah menghadapi klien yang seperti itu. Misalnya juga orang yang pernah mengalami rejection, saking takutnya akhirnya dia mengikat anaknya, nggak jadi overprotective, overcontrolling dan lain sebagainya. Bisa seperti itu gitu loh. Padahal ini adalah hal ataupun
trauma yang harus dia selesaikan sendiri, tetapi karena ini tidak terselesaikan, karena ini nggak ngedapetin saluran ataupun ini tidak terpulihkan, dia jadi menghajarkan itu ke orang yang terdekat dia gitu loh. Dan ini bisa jadi pasangan, bisa jadi ya, keluarga bisa jadi, teman bisa jadi. Tapi aku lihat di sini kayak kamu mempelajari sesuatu. Ini bisa jadi kamu ketemu satu secret gitu ya, sesuatu yang diumpetin atau disembunyikan dari kamu, dan ini membuat kamu tuh jadi apa ya? Jadi emosi gitu. Nah, jadi in control, oke? Om. Eight of Swords. Jangan terpenjara dan jangan terperangkap di dalam ini pesannya ya, terperangkap dalam pikiran-pikiran kamu. Jangan overthinking. Ya tapi udah bawaan orok ya Virgo ya, overthinking. Tapi maksudnya gini loh, kamu harus perlu bisa memilah, memfilter apa yang harus kamu fokuskan, apa yang tidak, dan jangan bikin ini jadi tumpang tindih, dan ini bisa mengaburkan, bahkan bisa menutup sesuatu yang harus kamu lihat dengan jelas gitu. Bebasin diri kamu dari pikiran-pikiran kamu, termasuk hal-hal, terlebih lagi, terutama hal-hal negatif ya, pikiran-pikiran negatif tentang ketidakyakinan kamu di sini, juga keraguan kamu akan diri kamu, ketidaknyamanan kamu akan diri kamu, dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang bukan hanya orang lain, tetapi diri kita sendiri bisa menyabotase diri kita sendiri ya. Jadi itu adalah pembacaan untuk kamu Virgo, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari sini dan berguna. Tapi kalau enggak, jadikan saja hiburan. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.